sababun min nash'ah at-tariqah at-tabi'iyah. Ya, jadi kita akan mulai membicarakan tentang metode yang kedua, yaitu tariqah at-tabi'iyah. Ada juga yang memberikan nama lengkapnya itu at-tariqah al-insaniyah at-tabi'iyah, ya. Metode ini adalah metode kedua yang ditampilkan dalam buku ini sebagai salah satu thariqah fi tadris al-lughah al-ajnabiyyah, ya. Eh, dan termasuk dalamnya adalah tadris al-lughah al-arabiyyah. Nah, saya akan mulai dari nasy'ah, ya. Nasy'ah yang berbicara seputar latar belakang metodenya lahir. Tadi saya sampaikan ke teman-teman bahwa setiap metode yang lahir itu biasanya dia dilatar belakangi oleh metode sebelumnya, ya. Saya sampaikan bahwa metode tertua bahasa pengajaran bahasa itu adalah thariqah al-qawaid wa tarjamah, ya, metode gramatika terjemah. Nah, metode gramatika terjemah itu yang berlangsung sekian lama digunakan dalam pembelajaran bahasa asing ternyata memiliki kelemahan yang menjadi sebab berakhirnya metode ini, ya, thariqah at-tabi'iyah. Oke. Jadi metode ini saya akan memberikan highlight, ya, atau ringkasan dari apa yang sudah dipresentasikan, ya, oleh antum Dr. Ahmad Muradi. Saya akan memberikan ulasan sedikit-sedikit saja, menambahkan sebagai al-idhofi gitu, ya, tambahan pengayaan. Nah, metode ini disebutkan di sini lahir pada akhir abad ke-19 Masehi, ya. Dia tidak bisa dilepaskan dari pendekatan tabi'iyah yang pencetusnya atau tokohnya adalah Tracy Terrell, ya. Ini sejarahnya digunakan untuk pengembangan bahasa Perancis saat itu. Ya, oke. Nah, teman-teman, saya akan memberikan salah satu ibarah kunci, ya, terkait dengan lahirnya metode ini. Jadi, metode ini lahir dari sebuah asumsi, sebuah pikiran, ya, yang mengatakan di sini, ya, intilaqan min hadal mabda, ya, bada at-tafkir fi ta'lim al-lughah tsaniyati ala asasin min anna syai' at-tabi'iyya afdalu min asy-syai' al-mutakallif. Jadi ungkapan ini, teman-teman, ya, ini yang menjadi fondasi dasar metode ini lahir, ya. Menurut penggagas metode ini, bahwa segala sesuatu yang natural, yang alamiah itu lebih baik daripada sesuatu yang buat atau artifisial gitu, ya, yang sesuatu yang buatan. Nah, prinsip ini mengacu kepada bagaimana seorang anak kecil belajar bahasa ibunya, ya, yang terjadi secara alamiah, ya. Teman-teman nih, ya, teman-teman ketika dulu belajar bahasa ibunya, oke, misalkan Irfan, ya, Irfan, mahia lugatukum al-um, bahasa ibunya apa, Irfan? Muhammad Irfan. Bahasa ibu berarti bahasa Yang, daerah yang pertama gitu. kali, ya, bahasa yang pertama kali dikenal lah, ya. Bahasa kayak orang Betawi gitu. Bahasa Betawi lah gitu, ya. Oke. Ya, ketika antum belajar bahasa Betawi, itu melalui proses belajar atau terjadi begitu saja secara alamiah? Secara alamiah. Secara alamiah, ya. Tidak belajar dulu tentang struktur Betawi gitu, ya. Budaya Betawi tidak, kan begitu, ya. Nah, makanya nanti dalam metode ini, ya, fi hadhihi tariqah hunaka mustalahan, ya, wa huma iktisab al-lughah wa ta'allum al-lughah. Di sini nanti akan ada dua istilah, ya. Ada iktisab al-lughah, pemerolehan bahasa, ada ta'allum atau ta'lim al-lughah, ya, pembelajaran bahasa. Nah, keduanya ini
akan sangat berbeda begitu ya. Tetapi yang ditonjolkan pada metode ini adalah tentang iktisab al-lughah, pemurolehan bahasa. Kenapa? Karena dia mengacu pada tadi, ya bagaimana secara alamiah seorang anak kecil memperoleh bahasa ibunya, gitu ya. Oke, jadi itu dia latar belakang atau fondasi dasar dari metode ini ya, bahwa segala sesuatu yang alamiah itu dianggap sebagai yang lebih baik daripada yang dibuat-buat, ya. Jadi dia mengacu ke alamiah di sini mengacu kepada bagaimana proses pemerolehan bahasa yang diperoleh seorang anak kecil terhadap bahasa ibunya. Oke. Oke. Sekarang kita lihat ya, ahdab thariqahnya. Tujuan metode ini. Saya akan mengambil beberapa yang menurut saya ini perlu digarisbawahi begitu. Saya tidak akan mengambil dari nomor 1 sampai ke akhir ya. Akhud ba'dan min hadhil ahdaf. Ya. Saya akan mengambil dari yang ini nih, ya, yang perlu diperhatikan ya. Yang nomor 2 ya, raqam atsani. At-ta'kid ala anna ta'allum al-lughah ats-tsaniyata la yakhtalifu an ta'allum bil-lughah al-um. Yang pertama ya, adanya penekanan bahwa belajar bahasa kedua ini dia tidak berbeda dengan belajar bahasa ibu. Tadi sudah saya sampaikan ya, karena memang metode ini lahir dari prinsip pemerolehan bahasa ibu oleh anak kecil, maka dianggap tidak ada bedanya ketika kita belajar bahasa kedua dengan belajar bahasa ibu kita. Ya belajar saja secara alami gitu. Jangan belajar dulu dari struktur ilmu nahwu, sorof. Ya belajar saja sudah, belajar bahasa, gitu kan? Apa namanya, mendengar yang banyak, kemudian ucap ulang apa yang didengar. Gitu. Ya. Bisa ditutup Alfiah sih Pak mic-nya. Bisa ditutup mic-nya. Oke, terima kasih. Oke, itu. Yang kedua atau yang ketiga nih ya, yang saya ambil ini yang menjadi tujuan dan menjadi karakteristik. At-ta'kid 'alal jawanib asy-syafahiyyati fil lughah wal ihtimami wal ihtimamu bi maharatai fahmil masmu wal kalam. Ya. Titik tekan pada metode ini adalah pada aspek-aspek syafahiyah yang sifatnya lisan, ujaran gitu ya. Sehingga yang diperhatikan, yang dipentingkan ya, dalam metode pembelajaran ini adalah bagaimana mengembangkan kemampuan fahmul masmu, istima begitu ya, dan kalam. Begitu. Nah, oke. Kemudian yang ketiga di sini terus keempat ini yang menjadi penting nih untuk kita. At-tadarruju fi taqdimil maharatil lughawiyah. Tadarrujan yumassilul marahila yumassilul marahila allati yamuru biha at-tiflu fi iktisabiha lughatihi al-um. Haitsu yabda'u bil fahmi fal kalam tsumma al-qira'ah fal kitabah. Jadi salah satu tujuan ya dan karakteristik metode ini adalah adanya tadarruj ya, adanya tingkatan dalam penyampaian maharah al-lughawiyah ya, sebagaimana tingkatan pemerolehan bahasa yang diperoleh oleh anak kecil ketika belajar bahasa ibunya. Ketika kita belajar bahasa ibu kita kan, kita mendengarkan dulu orang bicara gitu ya. Setelah itu kemudian kita mengucap ulang apa yang didengar oleh hasil pendengaran kita. Setelah kita pandai mendengar dan membacakan, maka kita baru belajar qiraah, membaca dan menulis. Ya, jadi kita mendengar dulu apa yang dikatakan orang lain, kemudian kita mengucap ulang ya, atau berbicara gitu. Nah, salah satu karakter inilah yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Arab di kita ya. Nabda'u bil istima, summal kalam, summal qiraah, wal akhir kitabah ya. Jadi itu tingkatan-tingkatannya adalah dari istima sampai ke kitabah gitu. Nah,
Yang selanjutnya nih yang karakteristik nih, ini perlu dicatat nih ya. La tatallabu hadhihi tariqatu kitaban wala mawadan lugawiyatan muqarraratan ya. Wa bi khasatin fil marahil al-ula min at-ta'allum. Jadi, ketika antum menggunakan metode ini tidak dituntut adanya buku ajar, bahan ajar ya. Tidak dituntut adanya kitab muqarrar, tidak dituntut adanya mawad lugawiyah, tidak ada dituntut adanya bahan pembelajaran. Kok bisa begitu? Terus cara belajarnya bagaimana Ustaz? Nah, nanti akan ketemu di apa namanya? di di posisi guru, bahan ajar dan siswa gitu. Nah, karena bukan hanya tidak memerlukan bahan ajar di sini la yashtaratu ya, la yashtaratu at-tahdhira lid-durus. Bahkan tidak mempersyaratkan adanya hal-hal yang administratif seperti RPP gitu ya, persiapan mengajar, isti'dadi lil mawaqif ya, tidak perlu menyeting-nyeting dulu tempat gitu ya. Kenapa? Li'anal mawaqifa yanbaghi an takuna tabi'iyatun ya, afiyatun. Jadi kenapa tidak perlu disetting dulu? Karena biarkan terjadi ya eh, kondisi pembelajaran itu secara alami ya, secara otomatis yang terjadi di sana. Jadi betul-betul ini tidak tadi ya, tidak ada unsur hal yang mutakallif tadi yang dibuat-buat. Biarkan saja terjadi apa adanya, alamiah gitu. Jadi kalau belajar menggunakan metode ini, antum misalkan ngajak siswa ke dalam keluar kelas, kemudian di sana ada pohon-pohon, ada eh, apalagi ya, ada taman gitu ya, ya biarkan itu berbicara seputar itu gitu. Tidak perlu disetting dulu, kita adakan dulu apa gitu, tidak ya, biarkan terjadi secara alami, bahan ajarnya jadi apa adanya yang terlihat di sana gitu. Oke, ini torang ya, kalau memang tidak berkenan silakan, tidak perlu masuk kelas saya, jangan sampai ketika saya ngomong kemudian malah asik ngobrol apalagi makan-makan gitu ya, silakan ya. Host, tolong out Faras dan Zakaria dari Zoom. Tolong di tolong di remove, tolong di remove oleh host. Siapa nih hostnya? Fauziah, tolong di remove ya. Tuh akun atas nama Faras dan Zakaria, Iya, Ustaz. di remove saja. Saya masih bertoleransi tidak dibuka kameranya ya, tapi kalau ternyata malah memperlihatkan pemandangan yang kurang menyenangkan, saya pikir tidak pantas secara etika begitu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, karakteristik yang selanjutnya, jadi tadi kan karakternya dia tidak perlu ada bahan ajar, tidak perlu ada administrasi mengajar gitu ya. Bahkan, nah ini yang jadi karakteristik khusus nih, ya. Al-lughatul lil muta'allim la tusta'malu fi hujratid dirasah. Bahasa ibu ya, bahasa Indonesia katakan kalau kita yang menjadi bahasa ibunya siswa itu tidak boleh digunakan di dalam kelas. Jadi kalau ketika kita mengajar bahasa Arab, ya harus bahasa Arab yang digunakan di kelas itu. Tidak boleh menggunakan bahasa ibu sedikit pun. Gitu ya. Oke, sebentar. Saya ada telepon dari dosen ya.
Oke, teman-teman. Jadi itu ya, karena metode ini memang harus 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 sealamiah mungkin, maka tadi unsur-unsur tadi ya, eh, buku ajar, administrasi, setting tempat itu dan bahasa ibu tidak boleh digunakan di sana. Kenapa bahasa ibu tidak boleh? Kan itu alamiah. Karena kita sedang membiasakan mereka, apa bukan biasakan, membiarkan mereka memperoleh kemampuan bahasa dengan ketika dulu kecil belajar bahasa ibu gitu ya. Oke, An-Nazariyah skill psikologi dan aliran bahasa atau linguistik manapun ya gitu. Tapi mereka berpatokan pada tadi ya, bahwa berbahasa itu adalah perilaku natural setiap manusia ya, sebagaimana dibuktikan ketika anak kecil memperoleh bahasa ibunya, sehingga tidak perlu mengikuti teori manapun karena berbahasa itu dengan sendirinya akan berkembang gitu ya, sebagaimana ketika anak kecil belajar bahasa ibunya. Oke. Nah, wadhaifun minal mu'allim wal muta'alim. Nah, lanjut, lantas gimana sekarang kalau ternyata tidak diperlukan bahan ajar, gitu ya, tidak diperlukan RPP dan lain-lain, maka jelas di situ posisi guru dia sebagai sahibul qaror al awal ya, fi ikhtiyaril madatihi al lugawiyah dan seterusnya. Guru itu benar-benar punya kendali penuh untuk menentukan bagaimana pembelajaran itu akan berlangsung. Karena kan tadi tidak bergantung kepada setting tempat menjadi sahibul, ya kendali harus bagaimana pembelajarannya itu. Nah, lantas bagaimana saat pembelajaran di dalam kelas menggunakan metode ini? Saya coba ya, sederhana. Ini pelajaran menggunakan metode ini ya. Yang pertama, adalah kosakata diajarkan ya menggunakan kata-kata yang dipelajari sebelumnya. Jadi dia mau mengatakan apapun tuh benar-benar diperhatikan, jangan sampai menggunakan istilah atau kata yang belum dipelajari sebelumnya ya. Kemudian mengajarkan kata dengan cara istinbat, pemahaman kontekstual, jadi tidak hanya bicara hadis, tidak bicara sayyarah, tidak bicara misalkan madrasah, tetapi bisa jadi mungkin uh, ta'allam tu al-lughah al-arabiyyah fil madrasah, jadi menggunakan konteks gitu ya. Penggunaan kaidah nahu dan sorof untuk pembetulan. Jadi dia tidak belajar khusus secara teoritis, hanya digunakan kalau memang dalam bentuk pola kalimat dan pembetulan ya. Oke. Kemudian tadi ya urutan pembelajaran dimulai dari menyimak, membaca, menulis dan kaidah. Oke. Nah, secara secara prosedur pembelajaran metode ini sebenarnya hampir mirip ya dengan penggunaan Thariqah al-Mubasyarah ya, nanti Thariqah al-Mubasyarah, metode langsung gitu. Jadi bisa saja begini, antum misalkan buka pelajaran ya, silakan unzur gitu ya, unzur haulal madrasah gitu kan. Kemudian nanti antum minta mencarikan atau lihat apa namanya kata benda-benda yang ada di sekitar sini, apa saja yang ada ditanyakan, tapi pakai bahasa Arab gitu ya. Nah, baru kemudian nanti ada interaksi di situ. Nah, dalam proses pembelajarannya menggunakan metode ini, teman-teman, guru harus bisa mengakomodir apa yang menjadi aspirasi pembelajarnya. Misalkan siswa ingin belajar tentang hal-hal yang ada di kebun binatang, karena kebetulan sekolahnya dekat kebun binatang, itu harus
bisa dilaksanakan. Makanya salah satu kekurangan, ya, salah satu kekurangan dari metode ini adalah kekurangan sekaligus kelebihan. Si guru itu harus multi talent, terutama bahasa lisannya harus fasih, ya, harus pinter bener bahasa Arabnya, karena dia benar-benar menjadi sumber satu-satunya belajar, tidak menggunakan buku, gitu. Nah, jadi intinya adalah metode natural ini dia mengajarkan bahasa senatural mungkin, seperti dulu kita mempelajari bahasa ibu kita tanpa ada rekayasa yang berlebihan, ya, tetapi mengalir begitu saja. Meskipun sebenarnya pembelajaran itu pasti ada rekayasanya, gitu. Oke, baik, ada pertanyaan sampai di sini? Berarti kalau perbedaannya dengan yang metode langsung itu gimana, Ustaz? Oke, kalau perbedaannya ya, kalau perbedaannya metode langsung itu masih ada buku ajar di situ, ya. Buku ajar itu masih digunakan, madah itu masih ada, begitu. Struktur kurikulum juga masih ada, jadi lebih terstruktur lah. Tetapi persamaannya adalah, ya, yang bagi lil muallim, ya, ayatakalam bil lughatil arabiyyah minal alif ilal ya, gitu. Tidak boleh menggunakan bahasa ibu di kelas. Itu persamaannya. Perbedaannya tadi, posisi bahan ajar itu masih ada kalau di mubasyarah. Kalau di thariqah atau bi'iyah ini betul-betul bahkan minim sekali, bahkan hampir tidak ada, gitu ya. Artinya guru itu betul-betul sebagai satu-satunya sumber, gitu. Meskipun sulit dilaksanakan kalau bagi saya, gitu ya, tanpa buku. Begitu kira-kira perbedaannya. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya pikir cukup di sini untuk pertemuan kita hari ini, ya. Untuk pertemuan hari ini, eh, minggu depan saya akan mengulas tentang Thariqah al-Mubasyarah, ya, direct method atau metode langsung, bagaimana penerapannya dalam pembelajaran bahasa Arab. Saya masih mencari-cari ini ya, aplikasi yang bisa memainkan peran, ya, RPG gitu ya, play role player game, tetapi untuk versi Mac ternyata masih agak susah dicari aplikasinya, sehingga saya belum bisa mensimulasikan dalam bentuk visualisasi gambar, bukan gambar, game ya. Kalau untuk Windows itu kan sudah ada, tapi untuk Mac ternyata belum ada. Oke, jadi minggu depan saya akan menyampaikan itu, mungkin nanti ditambah LMS ya, teman-teman. Hari ini belum ada LMS karena saya belum belum siap, belum upload materi di sana. Minggu depan insya Allah ada. Jadi silakan nanti dengan Ustadz Ahmad Muradi mungkin sudah ya dibahas dulu penerjemahan uh, bukunya tentang Thariqah Mubasyarah. Nanti saya akan memberikan informasi tambahan terkait dengan metode ini. Begitu. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan PJ diambil fotonya untuk dilampirkan di daftar form 05 ya. Ya, silakan. Sebelumnya Hmm, izin tanya, untuk silakan. observasi ke tiap madrasah itu harus ada surat resmi dari prodi dulu nggak ya Ustadz? Buat ke sekolah yang dituju. Mungkin oke. Mungkin beberapa sekolah akan minta, ya, beberapa sekolah akan minta. Nanti silakan diminta ke Kak Atiyah ya untuk surat izinnya. Saya sarankan jangan sekolah-sekolah yang di bawah Kemenag dulu, karena dia dari kantor ke agama, harus apa, ke Departemen Agama provinsi dulu ya. Terus dari Kanwil Kemenag dulu, agak ribet. Cari saja teman-teman misalkan MDTA ya, atau
sekolah-sekolah yang tidak perlu izin ke Kementerian Keagamaan lah, ya. Tidak perlu izin Kemenag dulu, yang ringan-ringan saja, gitu. Kalau sekolah di bawah Kemenag itu biasanya dia harus ada surat dari Kanwil nanti, ya, gitu. Ya TK, TPA gitu, yang gitu tidak apa-apa, silakan. Gitu, gitu ya, Fauziah ya. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya pikir cukup pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon nanti diperhatikan ya, bukan dengan saya saja, dengan dosen yang lain, etika ketika perkuliahan di Zoom itu mohon diperhatikan ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.